Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua santri-santri kelas 9 dari 9A sampai 9G, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran mustalah hadis. Dan disiapkan kitabnya, terus catatannya yang kemarin sudah saya kasih catatan di pekan kemarin, sudah saya kasih catatan. Nah, ini mungkin sekilas saya akan menjelaskan dulu yang sudah saya catatkan. Namun sebelumnya agar lebih barokahnya kita berdoa dulu dan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dan manfaat. Ala hadin niyatis sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi pembelajaran kita disiapkan catatan yang kemarin ya. Ini sudah tampil sebagaimana tampil di layar ini. Ini sekilas saya akan menjelaskan untuk macam-macamnya hadis ya. Ada hadis sahih, nomor 1 hadis sahih. Hadis sahih itu yang memenuhi 5 syarat. Ini sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan ya. Yang kedua hadis hasan. Hadis hasan ini hadis yang memenuhi 5 syarat hadis sahih tetapi tingkat adil dan dobitnya sak ngisore hadis sahih. Tingkat adil dan dobitnya di bawah hadis sahih. Ya, jadi kalau kalian lihat syarat hadis sahih itu yang nomor 4 dal rawi adil, nomor 5 atau rawi dobit. Ini kalau yang sahih itu berarti adilun yang tam ya. Dobitun yang tam, adil yang sempurna, dobit yang sempurna. Kalau yang ghairu tam, adil tapi masih di bawah, dobit juga tidak sempurna, masih di bawah, itu berarti hadisnya hadis hasan ya. Untuk hadis sahih dan hadis hasan sebenarnya sudah saya jelaskan. Yang perlu saya jelaskan di sini bahwa hadis sahih dan hadis hasan itu ada yang li dzatihi, ada yang li ghairihi ya. Ada yang li dzatihi, ada yang li ghairihi. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Contoh hadis hasan sahih li dzati. Hadis sahih ada 2 ya. Hadis sahih li dzati pengertiannya ya sebagaimana yang tadi. Hadis sahih li dzati artinya hadis sahih yang sungguhan ya, yang memenuhi 5 syarat tadi, yang rawinya adil tam, dobit tam ya. Ada hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi itu sebenarnya hadis hasan li dzati nalika wonten jalur riwayat liyane ingkang sepadan atau luwih kuat ya. Pada dasarnya hadis sahih itu pada dasarnya hadis hasan li dzatihi, artinya rawinya adil yang ghairu tam, dobit yang ghairu tam ya. Hadis hasan li dzatihi, tetapi dia dikuatkan oleh riwayat yang lain yang sama-sama hasannya atau yang lebih kuat. Artinya gini, dalam periwayatan itu ada banyak jalur ya. Nabi itu kan tidak hanya dawuh pada satu orang, tidak hanya bersabda pada satu orang, bisa 2 orang, 3 orang atau lebih. Nah, ketika ada salah satu jalur yang hasan li dzatihi ya, hasan li dzatihi, tapi diperkuat oleh jalur yang lain yang sama hasan li dzatihi juga atau yang lebih kuat ya, yang sahih, maka status yang hasan li dzatihi bisa berubah menjadi sahih li ghairihi ya. Jadi sahih li ghairihi ini pada dasarnya hasan li dzatihi yang karena diperkuat oleh jalur riwayat yang lain dia meningkat menjadi sahih li ghairihi. Nah, ini contohnya ya. Contoh hadis sahih li ghairihi ma'akhrajahu Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli sholatin ya. Kalau melalui riwayat Muhammad bin Amr an Abi Salam Abi Hurairah, melalui riwayat itu ya, ini hadisnya hasan. Tapi kalau dari jalur yang lain itu ada yang sahih ya, makanya riwayat yang ini berubah menjadi sahih li ghairihi karena ada jalur yang lain. Hadisnya sama, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli sholatin.
diartikan ya laulaan asyukka lamun ora kuwatir beratake sapa ingsun ala umati ing ngarsane umat ingsun la amartu yaktine perintah sapa ingsun ing umat bisiwak lan siwakan inda kulli sholatin dalam saben-saben salat. Nah, hadis ini kalau melalui riwayat Muhammad bin Amr Nabi Salama Nabi Hurairah itu hasan. Tapi kalau dari jalur yang lain ada yang sehingga jalur yang ini meningkat menjadi sahih li ghairihi. Demikian pula hasan ya, hasan ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi ini hadis hasan pengertian yang di atas itu ya. Pengertian yang 2 itu artinya ya, hadis hasan yang sungguhan ya. Yang memenuhi 5 syarat hadis sahih dan adilnya adil ghairu tam, dhabitnya dhabit ghairu tam. Itu hasan li dzatihi. Hasan li ghairihi itu pada dasarnya adalah hadis dhaif nalika wonten jalur riwayat kata ingkang nguatake. Jadi aslinya itu hadisnya dhaif. Dhaif itu berarti tidak memenuhi syarat hadis sahih. Ya. Di bawahnya hasan ya, dhaif di bawahnya hasan. Nah, karena walaupun dia dhaif karena diperkuat oleh riwayat-riwayat yang lain yang banyak yang bisa meningkat menjadi hasan. Yang namanya hasan li ghairihi. Contohnya di bawah ini. Contoh hadis hasan li ghairihi ma akhrajahu Tirmidzi min tariqi Syu'bah an Asim bin Ubaidillah qala sami'tu Abdullah bin Amir bin Ibni Rabi'ah an abihi an namra'atan min Bani Fazarata tazawwajat ala na'laini. Nah, kalau diartikan ada seorang perempuan dari Bani Fazarah menikah ala na'laini dengan diberi mahar 2 sandal. Maharnya 2 sandal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Aradi min nafsiki wa maliki bina alaini." Apakah kamu ridho, kamu puas dirimu dan hartamu diberi hanya 2 sandal? Qalat na'am. Perempuan tersebut menjawab, "Na'am, ya, nggih." Ya. Sampun puas, sampun ridho. Qala dawuh Kanjeng Nabi fa ajazahu, beliau memperbolehkan. Oh, ora apa-apa nek wis ridho. Nah, hadis ini melalui jalur riwayat Syu'bah an Asim bin Ubaidillah ini dhaif, rawinya dhaif karena enggak memenuhi syarat. Tetapi ada jalur riwayat yang lain sehingga ini menjadi naik meningkat menjadi hasan li ghairihi. Ya, jadi kesimpulannya hadis sahih dan hadis hasan itu masing-masing ada yang li dzatihi, ada yang li ghairihi. Li dzatihi berarti memang yang asli ya, asli sahih. Li ghairi berarti itu hadis yang di bawahnya yang meningkat naik menjadi sahih. Ya. Kalau sahih berarti kan asalnya hasan naik menjadi sahih. Yang hasan li ghairi berarti asalnya itu naik menjadi hasan li ghairi. Ya, itu mungkin sekilas seperti itu. Sekarang kita lanjutkan halaman 5, dibuka kitanya halaman 5. Saya lanjutkan untuk memaknai. Mungkin ini hanya saya jelaskan sekilas. Insyaallah kalau ada tatap muka nanti bisa saya bahas lebih lengkap ya, lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'adana barakati wa asrahi fid darin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma an rutbatil hasan qasur fa huwa dhaif wa huwa aqsa man kasur. Wa kullu ma utawi saben-saben hadis. Wa kullu ma utawi saben-saben hadis. An rutbatil hasani saking tingkatane hadis hasan. An rutbatil hasan saking tingkatane hadis hasan qasura kekurangan. Nah, qasura kekurangan apa ma iki nek diurutna jane iki. Wa kullu ma utawi saben-saben hadis qasura kang kurang apa ma an rutbatil hasani saking tingkatane hadis hasan. Artinya tidak memenuhi kriteria hadis hasan, apalagi sahih kan. Wa huwa mongko utawi ma, wa huwa mongko utawi ma dhaif iku hadis dhaif. Wa huwa mongko utawi ma dhaif hadis dhaif. Wa huwa utawi dhaif kasura iku akeh. Wa huwa utawi dhaif kasura iku aksaman apane bagian-bagian. Ya, jadi hadis dhaif ini yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih atau hadis hasan ya. Kabeh hadis kang pangkate ora bisa tekan pangkate hadis hasan mongko disebut hadis dhaif. Jenis hadis dhaif iku akeh banget.
Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kategori hadis hasan, apalagi hadis sahih. Berarti tidak memenuhi 5 syarat itu. Ya, salah satu dari 5 syarat hadis sahih. Nah, contohnya gimana? Misalnya sanadnya terputus, ya. Karena syarat sahih sanadnya mutasil. Nah, orang mutasil terputus berarti dhaif. Rawinya tidak teliti hafalannya, tidak dobit, ya, atau catatannya, ya, tidak dobit. Contoh perumpamaan, Ahmad adalah murid yang rajin, pintar, bisa dipercaya, tapi hafalannya sering lupa dan tidak teliti catatannya. Seandainya Ahmad bercerita tentang sesuatu, maka statusnya adalah dhaif. Jika ada hadis dhaif dengan beberapa jalur periwayatan dan dikuatkan dengan hadis hasan, maka hadis dhaif itu bisa naik menjadi hadis hasan li ghairihi dengan syarat rawinya tidak fasik dan tidak pembohong. Nah, ini sebenarnya tadi sudah saya bahas, ya, bahwa hadis dhaif itu ketika naik menjadi diperkuat oleh riwayat yang lain, maka dia bisa naik menjadi hasan li dzatihi, ya, hasan li ghairihi, ya, hasan li ghairihi. Jadi yang inti sebenarnya 3 hadis ini, hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang 2, ya, sahih dan hasan bisa dijadikan sebagai hujjah, bisa dijadikan sebagai dalil. Untuk yang hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi kalau sudah naik menjadi hasan li ghairihi, bisa dijadikan sebagai dalil. Gitu.